Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjutkan cerita di Antara Dendam dari Mas Pudak Brahma. Dan episode malam ini adalah episode terakhir dari cerita di Antara Dendam. Kalau disimak sampai episode terakhir, cerita ini terfokus pada dendam Kandar. Di antara dendamnya dia bisa menemukan makna hidup sesungguhnya. Oke, seperti apa akhir dari cerita ini? Langsung saja, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Kehadiran Candrasa, Tali Geni, dan Panembahan Truno segera mengubah irama pertempuran. Kandar yang tadinya begitu gelisah memikirkan nasib Naya, kini kembali bersemangat. Untuk mengimbangi kekuatan Kalapati, ia memangsa jin-jin yang berhasil dibunuhnya. Dengan cepat, energi Kandar pun meningkat. Namun, hal itu juga mempengaruhi warna energinya sendiri. Dikarenakan jumlah energi gelap lebih besar, maka energi Wijaya Kusuma menjadi tertekan. Pak Ongko yang melihat perubahan itu berusaha mengingatkan, "Kendalikan angin, Mundar. Jangan sampai pohon itu tumbang." Kandar yang mulai merasa nyaman dengan gejolak liar dalam tubuhnya tersentak. Teriakan Pak Ongko seperti palu yang memukul kepalanya. Saat itu juga, segala wejangan Moza tentang kayu gung, susuhing angin, sedulur papat limo pancer, Geni Sakona ngobong kapal, dan yang lainnya bermunculan. Kandar pun segera menghentikan aksinya sebelum benar-benar dikuasai energi gelap. "Hampir saja," bisik Kandar penuh rasa syukur. "Mundurlah, Dar. Ular harus berhadapan dengan ular juga. Kau bantu saja penghuni rumah itu." Kandar menarik nafas panjang. "Terima kasih, Tuan," balasnya sambil mengangguk hormat kepada Tali Geni. Kalapati menatap Tali Geni. Ia tahu kehebatan salah satu punggawa utama Pulau Ular Utara itu tak bisa diremehkan. "Aku tak punya masalah denganmu, Tali Geni," ucap Kalapati. "Saat kegelapan dan cahaya bertemu, sudah kodrat mereka untuk bertarung, Pati," balas Tali Geni. Kalapati mulai berhitung. Setelah merasa hanya akan mendapatkan kerugian besar jika tetap melanjutkan pertempuran, ia berniat menarik diri dan kembali ke Punden Ori. "Bangsat, kau ingin kabur, Pati? Dasar jin banci!" maki Galil dari kejauhan. Makian itu berhasil mengoyak harga diri Kalapati. Tak ingin dipermalukan manusia, ia langsung menerjang maju. "Makhluk bodoh!" seru Tali Geni sambil ikut meloncat maju. Tombak Kalapati dan Tali Geni bertemu. Energi yang timbul dari benturan tersebut menyebar liar ke segala arah. Untuk mengurangi korban tak bersalah, Tali Geni memancing Kalapati bertarung di udara. Galil berusaha untuk mengalahkan Pak Ongko secepatnya agar bisa membantu Mari. Akan tetapi, Pak Ongko ternyata mampu mengimbangi seluruh serangan. Galil lalu memutuskan untuk menggunakan ilmu pamungkasnya. Perlahan, wujud Galil berubah. Tubuh laki-laki itu membesar dan jumlah tangannya bertambah banyak. Pak Ongko yang sadar pertarungan telah menuju titik akhir segera menyiapkan diri. Sepasang pedang di tangannya mulai diselimuti cahaya, satu berwarna kebiruan, satu lagi kemerahan. "Inwu, Yangwu, akan kubalaskan dendam kalian hari ini," bisik Pak Ongko. Ketika Galil meloncat maju, Pak Ongko juga melakukan hal yang sama. Tubuh Pak Ongko berloncatan sambil menyabetkan pedang di antara sambaran tangan-tangan Galil. Dikarenakan keduanya sama-sama berniat ingin membunuh, pertarungan pun berlangsung sangat ganas. Satu persatu tangan Galil putus tertebas pedang Pak Ongko. Namun, tubuh Pak Ongko juga tak luput dari luka-luka. Baik Galil dan Pak Ongko kini mencari celah untuk membunuh sebelum lebih dulu terbunuh. Ketika Pak Ongko melihat adanya kesempatan, ia pun tak menyia-nyiakannya. Tubuh Pak Ongko melesat cepat. Galil yang melihatnya segera berusaha menyembar. Di luar dugaan, Pak Ongko tidak menghindari serangan itu. Tangan Galil pun berhasil menghantamnya. Namun, Galil sangat terkejut saat melihat Pak Ongko malah tersenyum. "Apa dia sudah gila?" batin Galil. Saat gerak Pak Ongko menjadi jauh lebih cepat, barulah Galil menyadari
Makna senyuman Pak Ongko. Namun semua sudah terlambat. Sepasang pedang laki-laki itu telah berhasil menembus lehernya. Dengan cepat Galil berubah ke wujud aslinya, lalu ambruk ke tanah. Tak lama kemudian tubuh Pak Ongko menyusul tumbang. Sorak-sorai yang mengabarkan kematian Galil segera didengar Mari. Perempuan itu pun murka. Akan tetapi ia tak bisa berbuat banyak karena sedang bertarung melawan Candrasa. "Jangan khawatir, sebentar lagi akan kukirim kau menyusulnya," ujar Candrasa. Mari hanya menggeram sambil melirik ke arah Sotam dan Jipeng yang sedang bertarung melawan Panembahan Truno bersama para prajuritnya. Melihat kedua jinnya itu terdesak, Mari sadar ia harus bisa cepatnya melarikan diri dari tempat itu. Ferdinand menatap Kandar dengan penuh amarah. "Akhirnya kita bertemu lagi, bangsat. Akan kubuat ini menjadi pertemuan terakhir kita, Fer," balas Kandar. Di dalam kamar, Naya yang sedang merawat Gunawan mendengar percakapan mereka. "Ayo kita doakan Pak Kandar, Pak," ucapnya. Gunawan yang telah kehilangan lengan kanan akibat dimakan Ferdinand tak menjawab. Ia tidak ingat lagi bagaimana caranya berdoa. Selain itu, Gunawan merasa doa orang seperti dirinya pasti akan sia-sia. "Apakah doaku akan didengar ya?" "Setiap doa pasti sampai, Pak. Dan tugas kita cuma berdoa, bukan memastikan pengabulannya," jawab Naya. "Tapi aku sudah pergi terlalu jauh darinya ya." Naya tersenyum. "Bapak masih hidup kan? Artinya Bapak masih memiliki kesempatan untuk berbalik arah dan kembali mendekat. Dan itu adalah salah satu hal yang paling membuat dia bahagia, Pak." Air mata Gunawan perlahan menetes dan mengalir semakin deras. Di antara sungai air mata itu, Gunawan membisikkan doa serta permohonan ampunannya. Di luar kamar, Kandar telah berhasil melilit tubuh Ferdinand. Dengan seluruh kekuatan, ia berusaha menembus kulit yang dilindungi oleh segel mantra itu. Setelah beberapa lama, pelan tapi pasti, energi Wijaya Kusuma akhirnya berhasil memasuki tubuh Ferdinand. Saat energi Kandar mulai menghancurkan energi gelap, tubuh Ferdinand mengalami kejang-kejang hebat. Tak lama kemudian, Ferdinand kembali lumpuh seperti sebelumnya. Akan tetapi, Kandar memutuskan untuk mengakhiri petualangan Ferdinand selamanya. "Cuma Tuhan yang memberikan kesempatan tanpa batas, Fer. Tapi aku tidak. Kau sudah menyia-nyiakan kesempatan keduamu," ujar Kandar sambil mematahkan leher Ferdinand. Seusai membunuh Ferdinand, Kandar langsung bergabung dengan Panembahan Truno. Saat itu, Mari tahu kesempatannya untuk melarikan diri kian mengecil dan nyaris mustahil. Ia pun memutuskan mempertaruhkan nyawanya. Di angkasa, Kalapati akhirnya harus mengakui keunggulan tali geni. Tubuh jin itu telah dipenuhi luka-luka akibat tikaman tombak lawannya. "Kau akan kuberikan kesempatan hidup jika mau melenyapkan ilmumu," ujar tali geni. Kalapati tertawa pendek. "Lalu aku akan menjadi bahan lelucon seumur hidup. Maaf, itu bukan pilihanku, Geni." "Jin sekuat Gundala Warang saja rela menerima itu, Pati. Dia lebih memilih menanggung malu daripada tetap menjadi jongos iblis," balas tali geni. Kalapati terdiam. Ia tahu siapa dan kisah Gundala. Bagi dunia hitam, dia adalah makhluk pengkhianat yang tak memiliki kehormatan. "Di dunia gelap atau terang, semua makhluk akan memiliki teman, Pati. Jika berubah, kau pasti kehilangan semua temanmu. Tapi di saat yang sama, kau juga akan mendapatkan teman-teman baru. Sekarang cepat katakan keputusanmu, waktuku tak banyak," ujar tali geni. Kalapati menatap kepalagan, bertanya-tanya siapakah di sana yang benar-benar menjadi temannya. Ketika menyadari jika dia sesungguhnya tak memiliki teman dan hanya menjalin hubungan atas dasar persamaan kepentingan, Kalapati memutuskan menyerah. Kekalahan Kalapati membuat jin-jin pengikutnya tercerai-berai, termasuk yang bertarung bersama Jipeng dan Sotam. Tak lama kemudian, dua abdi terakhir Mari itu pun tewas di tangan Panembahan Truno dan Kandar. Mari menatap Candrasa, tali geni, Panembahan Truno dan Kandar. Ia tahu nyawanya benar-benar akan berakhir hari ini. "Menyerahlah, maka kami tidak akan membunuhmu," ucap tali geni. Mendengar tawaran itu, Mari melihat adanya sebuah harapan. Ia pun menyetujuinya. Tali geni pun berjalan untuk melenyapkan ilmu Mari. Tanpa diduga, ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah saja, Mari tiba-tiba melancarkan serangan. Kandar yang sejak awal tidak mempercayai Mari segera menyambar tubuh tali geni dengan surainya.
Di saat yang sama, Chandrasa meloncat sambil menyabetkan pedang. Tanpa suara, kepala Mari pun menggelinding di lantai. Kematian Mari menjadi akhir pertempuran. Kandar langsung berlari ke halaman untuk memeriksa keadaan Pak Ongko. Saat mengetahui Pak Ongko masih hidup, Kandar segera membawanya ke rumah untuk mendapatkan perawatan. Setelah semua ancaman menghilang, Chandrasa dan Tali Geni pamit untuk melanjutkan kewajiban mereka. "Kemana Tuan akan pergi?" tanya Kandar. "Tu Bandar, Mian membutuhkan bantuan kami di sana," jawab Chandrasa. Mendengar nama Mian, perasaan Kandar bergejolak. Ia ingin sekali ikut pergi bersama Chandrasa dan Tali Geni. Namun keinginan itu terbentur dengan kewajibannya menjaga keselamatan Naya. "Pergilah, Dar. Biar aku yang berjaga di sini sampai kau kembali," ucap Panembahan Truno yang memahami dilema Kandar. Kandar menatap Naya. Bagaimanapun juga, ia masih bimbang untuk meninggalkan gadis yang sangat disayanginya itu. "Pergilah, Pak, tapi usahakan kembali secepatnya," ujar Naya lalu tersenyum manis. Mendengar ucapan Naya, Kandar pun membulatkan tekadnya. Ketika Chandrasa dan Tali Geni melangkah keluar, ia segera mengikuti keduanya. Dewi Pancar sangat marah ketika tahu Adipati Jalasura telah meninggalkan istana. Ia segera mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Jalagada untuk melakukan pengejaran. Sebagai penanda resmi, Dewi Pancar menyerahkan salah satu pusakanya, tombak Jalakroda. Di jurang Selo Balungan, Mian, Gundala, Nagatirta, Jatayu, Condromowo, Raden Mahendra, Panji Salaka, Condrogeni dan Darawuri berusaha mencari tempat persembunyian Batara Karanggading. Sebagai bekas tempat pembantaian, energi gelap yang ada di tempat itu sangatlah pekat. "Sudah ratusan tahun berlalu, tapi auranya tidak juga berubah," ujar Raden Mahendra. "Kau lupa dengan pembantaian orang-orang yang dituduh komunis itu, Raden?" tanya Condrogeni. "Energi dari mereka yang mati penasaran memang sulit dilenyapkan, apalagi ada ratusan orang yang dibunuh di tempat ini," ucap Panji Salaka. "Sebenarnya apa yang pernah terjadi di sini, Tuan?" tanya Mian. "Apa kau tak pernah mendengar tentang pemberontakan di bulan September, An?" Raden Mahendra balik bertanya. "Pernah, Tuan. Lalu apa hubungannya dengan jurang ini?" "Ketika pemberontakan itu gagal, orang-orang yang dianggap sebagai anggota pemberontak diburu dan dibunuh, sebagian besar tanpa melalui proses pengadilan. Jurang ini adalah salah satu tempat penjagalan itu," jawab Raden Mahendra. "Masalahnya, An, tidak semua yang dibunuh itu benar-benar pemberontak. Ada yang cuma pernah menerima pembagian cangkul, beras, dan barang-barang lainnya dari para pemberontak. Sebagian lagi bahkan cuma korban fitnah dari orang yang membencinya. Ketakutan, kesedihan, serta kemarahan mereka yang mati tanpa mengetahui kesalahannya lalu berubah menjadi energi gelap dan menghantui tempat ini," tambah Panji Salaka. Perbincangan itu terhenti ketika mereka merasakan adanya perubahan aura energi. Mian dan yang lain segera menyiapkan diri untuk menghadapi kedatangan lawan. Tak lama kemudian muncullah banyak makhluk di tempat itu. "Mbah Lawu?" gumam Mian bingung. Namun sebelum Mian bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, sosok menyerupai Mbah Lawu sudah menyerang. Ia pun terpaksa mempertahankan diri. Hal yang sama juga terjadi kepada Condromowo dan yang lain. Mereka harus bertarung melawan wujud-wujud yang dikenalnya dengan baik. "Mantra Sabdo Gundolo, jangan takut, mereka hanya tipuan," teriak Condrogeni. Gundala menatap sosok kembaran Moza yang berdiri di depannya. Meski tahu lawannya adalah Moza palsu, Gundala tetap saja merasa tidak nyaman untuk menyerang. Apalagi ketika wujud Moza palsu itu juga mengeluarkan suara yang nyaris sama dengan aslinya. Situasi semakin kacau ketika wujud-wujud palsu itu tiba-tiba berubah menyerupai anggota kelompok Mian. Kesulitan mengenali lawan, Condromowo dan yang lain pun tidak bisa bebas menyerang. Akibatnya mereka pun terdesak hebat. Karena salah faham, tak jarang anggota kelompok Mian saling hantam satu dengan yang lain. Tak ingin terus menjadi bulan-bulanan lawan, Mian segera memerintahkan Condromowo dan yang lain untuk mundur. Namun para makhluk peniru itu tidak membiarkannya. Mereka menutup semua jalan mundur kelompok Mian. Mian dan yang lain sebenarnya bisa membedakan sosok-sosok palsu lewat aura energinya. Akan tetapi karena pergerakan dan perubahan mereka sangat cepat,
hal itu menjadi sangat sulit dilakukan. Dari tempatnya, Batara Karanggading menyaksikan pertempuran kelompok Mi'an. Baru berhadapan dengan mantra Sabdo Gundolo saja sudah babak belur. Dasar makhluk-makhluk tak tahu diri, ucapnya sambil melihat Ki Dadung Mumet yang sedang duduk dilingkari puluhan abdinya. Di tempat lain, Adipati Jalasura juga sedang mengamati pertarungan. Awalnya dia ingin melibatkan diri, akan tetapi setelah melihat kondisi kelompok Mi'an, Adipati Jalasura memutuskan bergerak sendiri. Jika ke sana kita akan ikut terjebak dalam ilmu itu, Ga, gumam Adipati Jalasura. Efek Sabdo Gundolo memang lebih parah jika digunakan untuk menyerang lawan berjumlah banyak, Tuan, balas Klat Soga. Aku faham. Untuk itulah kita harus menemukan pengguna ilmu itu dan memaksanya menghentikan mantra. Tanpa membuang waktu lagi, Adipati Jalasura langsung bergerak untuk mencari pemilik mantra Sabdo Gundolo. Tak lama setelah itu, Empu Gong yang dari tadi telah mengawasi gerak-gerik Adipati Jalasura segera mengikuti sang Adipati. Begitu melihat kawan-kawannya sedang bertarung, Candrasa, Kandar, dan Tali Geni langsung ikut bertarung. Bukannya membantu, kehadiran mereka semakin mengacaukan situasi. Segera saja wujud palsu ketiganya muncul di Palagan. Semua mendekat ke sini! Teriak Mi'an tiba-tiba. Kandar, Candrasa, Gundala, Condromowo, Jatayu, Nagatirta, Tali Geni, Raden Mahindra, Panji Salaka, Condrogeni, dan Darawuri pun segera berkumpul di dekat Mi'an. Sekarang semua kuserahkan kepada Mundar, bisik Mi'an sambil menempelkan tangannya ke punggung Kandar. Energi Mi'an mengalir deras ke tubuh Kandar. Condromowo yang menyadari maksud Mi'an segera meraih tangan Mi'an dan menyalurkan energinya. Candrasa dan yang lain menyusul kemudian. Mereka semua menyalurkan energinya ke tubuh Kandar. Berbekal energi itu, Kandar melancarkan serangannya. Ratusan surainya meluncur seperti anak panah terlepas dari busurnya. Dalam sekejap, surai-surai itu berhasil menikam dan melilit lawan-lawannya. Dengan cepat, satu demi satu makhluk-makhluk yang tercipta dari mantra Sabdo Gundolo itu pun lenyap menjadi asap. Di tempat lain, si pemilik mantra Sabdo Gundolo, Ki Dadung Mumet, bersama para abdinya berusaha melawan serangan gabungan Mi'an. Agar formasi tidak rusak, jin-jin baru segera mengambil alih posisi jin yang tewas. Namun, ketika jumlah korban semakin banyak, Ki Dadung Mumet tidak mampu lagi mempertahankan formasinya. Mantra Sabdo Gundolo pun akhirnya hancur. Melihat kekalahan Ki Dadung Mumet, Batara Karanggading segera memerintahkan Batara Gelang Sungsang, Pangeran Sukmawaja, Dewi Warajala, Jalu Segoro, dan pasukannya mempersiapkan diri untuk berperang. Adipati Jalasura tertegun saat melihat Empu Gong dan anak buahnya tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Ia segera mengeluarkan tombaknya. Mengapa kau tidak bergabung saja dengan anak dan istrimu, Adipati? Bujuk Empu Gong. Aku kesini malah ingin membawa mereka kembali untuk diadili, jawab Adipati Jalasura. Apa untungnya bagimu, Adipati? Bukankah kau juga tidak mendapatkan apa-apa? Bahkan mungkin kau justru akan ikut dihukum juga. Apa kau pikir Dewi Pancar tidak tahu siapa yang membocorkan lokasi karang kubur kepada kelompok Mi'an? Adipati Jalasura tersenyum. Jangan khawatir, aku tahu resiko perbuatanku, Gong. Sekarang lebih baik kau khawatirkan saja nasibmu sendiri. Empu Gong tahu ia tak bisa membujuk Adipati Jalasura. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Segera saja pertempuran sengit pun pecah di tempat itu. Adipati Jalasura yang tak ingin membuang waktu menyerang seperti badai. Tombak pusakanya menjadi maut bagi siapapun yang tersentuh. Melihat keganasan Adipati Jalasura, Empu Gong meminta bantuan kepada Batara Karanggading. Bawa ke sini saja, Gong. Kita bertempur bersama-sama, balas Batara Karanggading. Empu Gong bergegas membawa pasukannya pergi, disusul kemudian oleh Adipati Jalasura. Saat mereka tiba di tempat pertempuran kelompok Mi'an melawan pasukan Batara Karanggading, Empu Gong dan Adipati Jalasura segera bergabung dengan kelompok yang berbeda. Kau tidak salah posisi kan, Sura? Tanya Panji Salaka dengan nada tinggi. Kita selesaikan urusan itu nanti, Panji. Sekarang kita fokus dulu dengan yang ini, jawab Adipati Jalasura. Setelah itu, Adipati Jalasura langsung melesat ke arah Dewi Warajala. Apa yang kau lakukan, Dinda? Mengapa kau menjadi pengkhianat? Tanya Adipati Jalasura. Jangan pura-pura bodoh, Sura. Semua ini gara-gara ulahmu. Kau yang membuatku kehilangan semua kemewahan dan hak-hak istimewaku,
jawab Dewi Warajala. Tapi itu tak bisa membenarkan pengkhianatanmu, bantah Adipati Jalasura. Aku tidak akan disebut pengkhianat jika menang kan? Balas Dewi Warajala, lalu langsung menerjang maju dengan kekuatan penuh. Meski kalah jumlah, pada awalnya Mi Andian yang lain masih bisa mengimbangi kekuatan pasukan Batara Karanggading. Namun, semua berubah ketika pasukan Tumenggung Jalagada datang dan ikut bergabung dengan Batara Karanggading. Kau salah memilih lawan, Tumenggung, ujar Adipati Jalasura. Benarkah demikian, Adipati? Balas Tumenggung Jalagada lalu tersenyum licik. Bangsat, ternyata kau pengkhianat juga, umpat Adipati Jalasura marah. Tumenggung Jalagada tertawa terbahak-bahak, lalu secepat kilat menyerang dengan tombak Jalakroda. Adipati Jalasura pun menyambut tebasan itu dengan tombak pusakanya. Benturan dua senjata itu membuat tubuh mereka terpental ke belakang. Dikarenakan energi tombak Jalakroda sangatlah besar, Adipati Jalasura pun mengalami luka yang lebih parah. Hebat juga kau, Jalasura. Tak kusangka kau mampu menahan seranganku, ucap Tumenggung Jalagada. Adipati Jalasura tak menjawab. Ia fokus memulihkan diri. Tumenggung Jalagada yang melihat hal itu berusaha memanfaatkannya. Ia menyerang sang adipati dengan kekuatan penuh. Di saat yang sama, sesosok bayangan putih berkelebat dan berdiri di depan Adipati Jalasura. Apa yang kau lakukan, Raden? Seru Adipati Jalasura sambil meloncat maju. Raden Mahendra mendorong tubuh Adipati Jalasura, lalu maju menyambut serangan Tumenggung Jalagada. Ledakan keras pun terdengar saat ujung tombak Jalakroda bertemu dengan keris pusaka Raden Mahendra, Kiai Watu Lintang. Akibat benturan tersebut, baik Tumenggung Jalagada dan Raden Mahendra terluka. Namun, luka yang dialami Raden Mahendra lebih parah. Ia bahkan kesulitan untuk bangkit berdiri. Adipati Jalasura segera mendekati sahabatnya. Mengapa kau lakukan itu, Raden? Bukankah aku telah mengkhianatimu? Tanya Adipati Jalasura sambil menyalurkan energinya. Aku memahami alasanmu hari itu, Sura. Aku tak pernah menganggapmu pengkhianat. Selamanya kau adalah sahabatku, jawab Raden Mahendra. Hari itu aku benar-benar membuat pilihan yang salah, Raden. Tapi tidak hari ini, balas Adipati Jalasura, lalu segera berdiri dan bersiap bertarung lagi dengan Tumenggung Jalagada. Tumenggung Jalagada menatap sinis Adipati Jalasura. Ia yakin kekuatan energi Jalakroda pasti mampu menghabisi sang adipati. Apalagi kondisi lawan juga telah terluka. Menyerah sajalah, Sura. Nanti akan kuminta istana menjadikanmu pelayanku sebagai hadiah kemenangan, ejek Tumenggung Jalagada. Adipati Jalasura tak menjawab. Ia fokus untuk memulihkan kekuatan dan menyembuhkan luka-lukanya. Bukalah segelku, Tuan, biar ku hadapi jin terkutuk itu, ucap Kelat Soga. Tidak, Soga, aku tidak yakin kau mampu mengendalikan kekuatan ganas itu, tolak Adipati Jalasura. Jika itu terjadi, bukankah Tuan tinggal merapal mantra pamegat itu lagi kan? Balas Kelat Soga. Adipati Jalasura terdiam. Kelat Soga yang menyadari kebimbangan dan keengganan sang adipati merasa sangat terharu. Bukankah lebih baik mati dalam bakti daripada mati tanpa memberi arti, Tuan? Kumohon izinkan aku, Tuan. Aku pernah menjadi ulat lalu kepompong. Sekarang beri aku kesempatan untuk menjadi kupu-kupu, ujar Kelat Soga. Jangan mati dan jangan paksa aku merapal mantra itu, Soga, bisik Adipati Jalasura. Begitu Adipati Jalasura melepaskan segel Kelat Soga, muncul cahaya merah yang sangat terang dan panas. Cahaya itu dengan cepat berubah wujud menjadi pemuda berkulit merah. Mata Kelat Soga menatap ganas Tumenggung Jalagada. Setan, bukankah kau seharusnya sudah mati, bangsat? Umpat Tumenggung Jalagada. Tolong pinjamkan tombakmu, Tuan, ucap Kelat Soga. Adipati Jalasura menyerahkan tombak pusakanya. Di tangan Kelat Soga, aura energi pusaka itu langsung berubah menjadi mengerikan. Tanpa menunda lagi, Kelat Soga bergegas meloncat maju ke arah Tumenggung Jalagada. Pengawalmu hebat sekali, Sura, ucap Raden Mahendra. Dia bukan pengawalku, Raden. Kelat Soga sudah seperti anakku sendiri, balas Adipati Jalasura. Energinya dari kelut. Bagaimana kau bisa berhubungan dengan gunung itu? Adipati Jalasura lalu menceritakan sejarah Kelat Soga. Ia adalah lembu peteng dari salah satu kerabat Dewi Pancar dengan jin dari kelut. Karena merasa kehadiran Kelat Soga akan menjadi gangguan,
sang ayah berusaha membunuh Kelatsoga dan ibunya. Namun, upaya itu hanya berhasil melenyapkan ibu Kelatsoga saja. Kelatsoga sendiri berhasil melarikan diri ke Kawah Kelut. Di sana ia bertapa dan melatih diri tanpa henti. Dibakar dendam serta kesedihan, Kelatsoga dengan cepat bisa meningkatkan kemampuannya. Selain energi kawah, Kelatsoga juga mendapatkan banyak energi dari pusaka-pusaka yang dibuang di kawah tersebut. Setelah merasa kekuatannya cukup, Kelatsoga pun mencari sang ayah untuk membalas dendam. Diam-diam, ia menyusup ke Laut Utara dan berhasil membunuhnya. Kejadian itu membuat Dewi Pancar murka. Ia pun memerintahkan untuk menangkap Kelatsoga hidup atau mati. "Aku berhasil menangkapnya, Raden, tapi aku tidak tega membunuhnya. Jadi kusegel kekuatannya dan kusembunyikan dalam sebuah gelang bahu." Adipati Jalasura mengakhiri ceritanya. Di tempat lain, Gundala sedang bertarung sengit dengan Batara Gelang Sungsang. Gundala sengaja memilihnya sebagai lawan karena Tirta Atma berada di tangan jin itu. Ganasnya pertarungan mereka membuat tidak ada satu jin pun berani mendekat. Gundala yang tak ingin kehilangan Tirta Atma untuk kedua kalinya menyerang dengan buas. Tombak Atigeni menyambar dan menikam tanpa ampun. Akan tetapi, Batara Gelang Sungsang juga bukan jin sembarangan. Dengan Tirta Atma, ia berhasil mengimbangi jurus-jurus Gundala. Sementara itu, pertarungan Mi'an dan Batara Karanggading juga tidak kalah sengitnya. Ilmu kebal lawan membuat Mi'an kewalahan. "Ayo monyet, cuma seperti itukah kemampuan kamu lawu?" ejek Batara Karanggading. Mi'an menarik nafas panjang. Banyaknya energi gelap yang ada di tempat pembuangan mayat korban pembantaian itu membuat ia kesulitan mencari tambahan energi. Untuk menghemat energi, ia pun memilih berusaha mencari kelemahan lawan. Di palagan lain, Kandar, Condromowo, Candrasa, Taligeni dan yang lain bertempur melawan anak buah Batara Karanggading. Pangeran Sukmawaja, Dewi Sekarpari, Dewi Warajala, Raden Jalusegoro, dan Empu Gong. Dikarenakan kalah jumlah, kelompok Kandar pun harus berjuang keras untuk mempertahankan diri. Di tengah ganasnya pertempuran, Darawuri tetap berupaya menyadarkan Dewi Warajala dari tipuan Batara Karanggading. Sambil bertarung, ia berusaha menceritakan kecurasan Batara Karanggading dan sekutunya. "Tutup mulutmu, Wuri, Batara Karanggading tidak mungkin berbuat seperti itu," bantah Dewi Sekarpari. Naga Tirta yang bertarung di sekitar itu bisa mendengarkan perdebatan mereka. Jawaban dan umpatan yang diteriakkan Dewi Sekarpari membuatnya jengkel. Apalagi setelah ia melihat Dewi Sekarpari justru kian ganas menyerang. "Hancurnya sebuah mandala biasanya diawali oleh kedunguan pemimpinnya, Wuri," seru Naga Tirta sambil meloncat di depan Darawuri yang terjatuh akibat tikaman senjata Dewi Sekarpari. "Minggirlah, Wuri, makhluk yang tak bisa menggunakan akal dan rasanya dengan baik tak layak kau jadikan teman, apalagi junjungan." Ucapan Naga Tirta mengoyak harga diri Dewi Sekarpari. Dengan amarah meluap-luap, ia menyerang Naga Tirta. Rantai berujung mata tombak yang menjadi senjatanya menyambar-nyambar seperti kilat. Naga Tirta bergerak sama cepatnya untuk menghindari gempuran Dewi Sekarpari. Sambil berloncatan, Naga Tirta melemparkan peluru-peluru energi Aji Banyu Sewindunya. Dikarenakan Dewi Sekarpari bertarung dalam kemarahan, kewaspadaannya pun berkurang. Serangan peluru-peluru Naga Tirta pun berhasil menghantam. Hantaman itu mengacaukan sirkulasi energi Dewi Sekarpari. Serangan Dewi Sekarpari pun tidak lagi secepat dan seganas sebelumnya. "Menyerahlah, Dewi, aku tak ingin membunuh perempuan," bujuk Naga Tirta. "Menyerah tidak pernah menjadi pilihanku, naga busuk," balas Dewi Sekarpari. Setelah mengucapkan itu, Dewi Sekarpari menghimpun semua sisa energinya. Seluruh tubuh jin itu memendarkan cahaya hijau kehitaman. Naga Tirta yang menyadari betapa beracunnya energi tersebut segera melakukan hal yang sama. Ia mengerahkan Aji Banyu Sewindu hingga ke tingkat tertinggi. Ketika Dewi Sekarpari meloncat maju, Naga Tirta ikut melompat. Tak lama kemudian, energi keduanya pun saling hantam. Diiringi ledakan keras, tubuh Dewi Sekarpari terpental ke belakang. Sementara Naga Tirta hanya terdorong mundur. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, setelah berhasil menahan masuknya energi-energi beracun, Naga Tirta langsung melesat menyerang lawannya. Dewi Sekarpari yang baru saja berhasil bangkit hanya menatap pasrah cahaya putih kebiruan yang meluncur cepat ke arahnya. Tiba-tiba, sebuah bayangan melesat dan berhenti tepat di depan Dewi Sekarpari. "Wuri, apa yang kau lakukan?" teriak Naga Tirta.
Nagatirta berusaha menghentikan geraknya. Namun karena jarak sudah terlalu dekat, ia tak bisa melakukannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Nagatirta adalah menarik sebagian energi Banyu Sewindu dengan paksa. Akibatnya, ia pun mengalami luka karena terhantam energinya sendiri. Meskipun telah dikurangi, hantaman Nagatirta membuat tubuh Darawuri terlempar jauh. Nagatirta segera menyusul untuk menolongnya. "Mengapa kau melakukan tindakan bodoh, Wuri?" protes Nagatirta sambil menyalurkan energinya. Darawuri tersenyum tipis. "Aku diajarkan untuk selalu mikul dur, mendem jero, Tuan," ucapnya pelan. "Tapi tidak perlu dengan cara senaif ini. Sebesar apapun jasanya, jika kejahatannya lebih besar, maka jasa itu tak bisa mengubur kejahatan itu," balas Nagatirta. "Aku yakin Dewi Sekarpari masih bisa ditolong, Tuan. Dia sebenarnya adalah sosok yang baik," ujar Darawuri dengan suara kian melemah. Nagatirta tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Betapapun keras berusaha, ia tak akan bisa menyelamatkan Darawuri. Luka-luka abdi yang setia itu sudah terlalu parah. "Maafkan aku, Wuri. Maafkan aku," bisik Nagatirta. Darawuri kembali tersenyum. "Tak perlu minta maaf, Tuan. Aku tahu resiko perbuatanku. Semoga saja pengorbanan ini bisa mencerahkan jiwa Dewi Sekarpari," bisiknya sebelum terdiam untuk selamanya. Nagatirta memondong tubuh Darawuri kembali ke tempat Dewi Sekarpari. Di sana telah ada Pangeran Sukmawaja yang sedang bertarung dengan Candrasa. Tanpa menghiraukan mereka, Nagatirta langsung menghampiri Dewi Sekarpari dan meletakkan mayat Darawuri. "Makhluk bodoh, lihatlah mayat abdimu ini baik-baik. Bahkan sampai mati pun dia tak pernah mengingkari kesetiaannya," ucap Nagatirta dengan dingin. "Jika setia, mengapa dia memberontak?" bantah Dewi Sekarpari. "Darawuri tidak memberontak. Dia hanya ingin menyelamatkan Mandala dan seluruh penghuninya. Itulah prioritas utama makhluk yang mencintai Mandala kelahirannya. Pemimpin akan datang, pergi dan berganti, tapi tidak dengan tanah air. Sebagai pemimpin, seharusnya kau paham tentang hal itu," balas Nagatirta. Dewi Sekarpari terdiam. Ketika Darawuri menghadang serangan Nagatirta, perasaan jin itu berguncang hebat. Berbagai kenangan tentang bekas pengawalnya itu berdatangan. Ia pun mulai memikirkan ucapan-ucapan Darawuri soal Batara Karanggading. Setelah merenung dan berpikir, kepercayaan mutlaknya kepada Batara Karanggading mulai goyah. Apalagi setelah Nagatirta memberitahu soal kesetiaan Darawuri dan alasan perlawanannya. "Sampai detik terakhir, Darawuri mengatakan kau adalah sosok yang baik. Sekarang saatnya kau buktikan keyakinan dan harapannya adalah sebuah kebenaran," ucap Nagatirta, lalu meninggalkan tempat itu. Dewi Sekarpari melangkah mendekati mayat Darawuri. Ditatapnya wajah bekas pengawalnya itu. Sedetik kemudian, perasaan Dewi Sekarpari diliputi kesedihan serta penyesalan. Sambil bersimpuh, ia mengusap wajah Darawuri dan tiada henti membisikkan permintaan maaf. "Hentikan pertarungan, Pangeran. Tampaknya kita telah tertipu." Dewi Sekarpari mengirim pesan kepada Pangeran Sukmawaja. Pangeran Sukmawaja yang mendengar pesan istrinya segera meloncat mundur dan mendatangi Dewi Sekarpari. Candrasa yang ingin mengejar dicegah oleh Nagatirta. Ia pun segera pergi untuk membantu Kandar dan yang lain. Seiring berkurangnya lawan, Amukan Condromowo bersama kelompoknya berhasil membalikkan keadaan. Jumlah jin-jin pengikut Batara Karanggading kian menyusut akibat tewas, terluka atau melarikan diri. Sampai akhirnya hanya tersisa Empu Gong, Dewi Warajala, Raden Jalusegoro, Batara Karanggading, dan Batara Gelang Sungsang di Palagan. Di Palagan lain, Tumenggung Jalagada harus mati-matian menghadapi gempuran Kelat Soga. Pasukan yang dibawanya tak bisa membantu banyak karena harus melawan Condrogeni, Panji Salaka, dan Raden Mahendra. Tak jauh dari sana, Adipati Jalasura sedang bersamadi untuk memulihkan diri. Ketika sebagian besar energinya telah kembali, ia pun segera melibatkan diri dalam pertempuran. "Urusan kita belum selesai, Sura," ucap Panji Salaka begitu melihat kemunculan Adipati Jalasura. "Aku tahu, Panji. Kita selesaikan itu setelah urusan ini selesai," jawab Adipati Jalasura. Gundala harus mengerahkan semua kemampuannya untuk membendung amukan Batara Gelang Sungsang. Ia bergerak cepat menghindari gelang-gelang energi yang dilontarkan sang lawan.
Gundala tak berani menerima langsung serangan tersebut karena harus menghemat energinya. "Jangan hanya menghindar bangsat, ayo hadapi seranganku!" umpat Batara Gelang Sungsang. Gundala tak menanggapinya. Ia fokus mencari celah untuk melancarkan serangan. "Satu pukulan yang mematikan lebih baik daripada 1000 serangan tanpa perhitungan," gumam Gundala mengulang ajaran Resi Naga Wulung. Sebagai makhluk yang pernah memegang tombak Tirta Atma, Gundala tahu pusaka itu tak mudah ditundukkan tanpa mantra penunduk. Jika energi si pemegang lemah, maka ia justru akan dimangsa sendiri oleh pusaka tersebut. Karena itulah Gundala memancing Batara Gelang Sungsang untuk menyerangnya habis-habisan. Batara Gelang Sungsang juga menyadari sifat Tirta Atma. Namun ia yakin mampu menundukkan dan melebur energi pusaka itu dengan energinya. Meski belum sepenuhnya berhasil, Batara Gelang Sungsang berhasil mengunci Tirta Atma dan mengambil sebagian energinya dengan paksa. Akan tetapi, seiring dengan semakin banyaknya energi yang hilang, kekuatan Batara Gelang Sungsang pun menyusut. Akibatnya, energi yang digunakan untuk mengunci Tirta Atma juga ikut melemah. Pelan tapi pasti, Tirta Atma berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Batara Gelang Sungsang. Ketika merasakan energi Tirta Atma dalam serangan Batara Gelang Sungsang tak lagi sepaket dengannya, Gundala tersenyum. Ia tahu saatnya telah tiba. Ia pun memusatkan seluruh energinya dan menggabungkannya dengan Ati Geni. Setelah itu, Gundala langsung meluncur cepat ke arah Batara Gelang Sungsang. Melihat serangan Gundala, Batara Gelang Sungsang kebingungan. Agar bisa mengerahkan seluruh energi, mau tak mau ia harus melepaskan tombak Tirta Atma. Gundala pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menyambar Tirta Atma lalu melemparkannya kepada Mi'an. "Gunakan tombak itu, An," ucap Gundala, lalu mengajarkan mantra penunduknya lewat telepati. Tidak lama kemudian, terdengar ledakan keras. Tubuh Batara Gelang Sungsang yang terbakar energi Ati Geni terpental ke udara seperti bola api raksasa. Gundala yang menyadari lawannya masih bisa melawan, segera memburunya untuk memberikan serangan terakhir. Ketika tombak Ati Geni menghantam untuk kedua kalinya, teriakan Batara Gelang Sungsang membahana. Batara Karanggading tak bisa menyembunyikan kesedihan dan kemarahan saat melihat tubuh saudaranya berubah menjadi ratusan bunga api. Ia berteriak, bersumpah untuk membunuh Gundala. "Apa kau lupa aku masih ada, Batara?" tanya Mi'an. Mata Batara Karanggading menatap dengan penuh amarah. "Tentu saja setelah aku membunuhmu, Keparat." Mi'an tersenyum. "Lihat sekelilingmu, Batara. Kau sudah tidak memiliki pasukan lagi. Bukankah lebih baik menyerah saja?" Batara Karanggading menatap Candrasa, Jatayu, Naga Tirta dan Tali Geni yang berdiri di pinggir palagan. Sementara di tempat lain, Dewi Parajala dan Raden Jalusegoro hanya tinggal menunggu waktu untuk tumbang di tangan Condromowo serta Kandar. "Jangan sombong, monyet lawu. Sendirian saja aku pasti mampu membunuh kalian semua," ancam Batara Karanggading. "Kau lupa jika kami juga ada di sini, Gading?" Batara Karanggading menoleh ke belakang. Di sana ia melihat Raden Mahendra, Panji Salaka, Condrogeni, Jalasura, dan Kelat Soga telah berdiri di sana. Bersama mereka tampak Tumenggung Jalagada tergeletak dalam kondisi tertawan. Batara Karanggading sadar kecil kemungkinan untuk bisa selamat dari tempat itu. "Jadi kalian ingin mengeroyokku?" tanya Batara Karanggading. "Aku tahu kemana arah pertanyaanmu, Gading. Kau ingin mengatakan kami tidak ksatria, kan?" balas Raden Mahendra. "Tentu tidak, Gading. Tapi kami tidak akan membiarkanmu pergi dari tempat ini sebelum bisa mengalahkan kami. Tentu saja dalam pertarungan yang adil," ucap Panji Salaka. "Sudahlah, Gading. Itu kau pikirkan nanti saja. Sekarang lawan saja penjaga lawu itu. Aku tidak yakin kau bisa mengalahkannya," ejek Condrogeni. Batara Karanggading mengeram. Ia kembali menghadap Mi'an. Tatapannya terarah ke arah tombak Tirta Atma di tangan Mi'an. "Serendah itukah ilmu lawu hingga harus meminjam kekuatan Laut Selatan, ha?" hina Batara Karanggading. Mi'an menoleh ke arah Gundala, lalu memberi isyarat agar Gundala mengambil tombak Tirta Atma. Gundala pun segera menerima kembali tombak tersebut. "Apakah sekarang kau sudah puas, Batara?" tanya Mi'an. Batara Karanggading tersenyum licik. Tanpa kekuatan Tirta Atma, ia percaya bisa mengalahkan dan menghisap semua energi Mi'an. Jika hal itu berhasil, maka Batara Karanggading yakin mampu melarikan diri dari Selo Balungan. Tanpa membuang waktu, Batara Karanggading segera menyerang Mi'an. Kali ini ia menggunakan sepasang pedang pusakanya. Senjata itu berkelebat menyambar-nyambar seperti kilat.
Mian menyambar serangan itu dengan memutar tombak catur tunggal seperti kincir di sekeliling tubuhnya. Sedangkan pedang galih panunggal di tangan kanannya sesekali melakukan tikaman. Di saat Mian sibuk bertarung, Adipati Jalasura diam-diam menghampiri Palagan, anak dan istrinya. "Biar aku yang menggantikan melawannya, Tuan Condromowo." Condromowo melompat mundur. "Silakan Tuan Adipati, rasanya kau memang lebih berhak." Tak hanya kepada Condromowo, Adipati Jalasura juga melakukan hal yang sama kepada Kandar. Tanpa berpikir dua kali, Kandar pun mengikuti jejak Condromowo dan bergabung dengan kawan-kawannya. "Menyerahlah Wara, Jalu, aku akan meminta Kanjeng Ratu mengampuni kalian," bujuk Adipati Jalasura. "Semua ini salah Romo. Andai Romo tidak memilih membela teman, kita semua pasti tidak akan mengalami nasib seperti ini," balas Jalu Segoro. Adipati Jalasura terdiam. Ia tahu tidak akan bisa membantah ucapan sang anak. Namun Adipati Jalasura tak pernah menyesali hal itu. Ia justru menyesali keputusannya untuk menjebak Raden Mahendra, Panji Salaka, dan Condrogeni. "Maafkan Romo, nak, tapi Romo memang harus melakukan itu. Meski pada akhirnya Romo juga terpaksa harus menjadi pengkhianat juga. Sebuah hal yang Romo sesali sampai saat ini," ucap Adipati Jalasura. "Maksudmu, Kang Mas justru menyesal telah menjebak teman-temanmu itu? Suami dan ayah macam apa kau?" teriak Dewi Warajala marah. "Semua sudah terjadi, Wara. Aku sudah menanggung akibatnya. Tapi apa yang kau lakukan kali ini sudah terlalu jauh melampaui batas. Mengkhianati Mandala adalah kejahatan besar," jawab Adipati Jalasura. "Sudah terlambat, Kang Mas. Aku tak mau kembali sebagai tahanan. Bunuh atau bebaskan kami sekarang." Setelah itu, Dewi Warajala bersama Jalu Segoro langsung melompat dan menyerang dengan seluruh sisa energi mereka. Tanpa diduga, Adipati Jalasura hanya berdiri mematung dan tak melakukan apa-apa. Patrem dan keris Dewi Warajala serta Jalu Segoro pun menembus tubuh Adipati Jalasura. Kelat Soga, Raden Mahendra, Panji Salaka, dan Condrogeni yang diam-diam mengikuti Adipati Jalasura tersentak. Mereka segera melesat untuk melihat kondisi Adipati. Panji Salaka yang marah dengan ulah Dewi Warajala serta Jalu menghantam tubuh keduanya hingga terpental. "Ampuni mereka, Panji," ucap Adipati Jalasura saat melihat Panji Salaka akan menyerang lagi. "Apa yang kau lakukan, Sura? Untuk apa semua ini?" ucap Panji Salaka sambil menatap sedih. "Aku tak punya pilihan, Panji. Ini adalah jalan yang terbaik. Maafkan, aku tak bisa memenuhi janjiku kepadamu," jawab Adipati Jalasura. "Tidak bisa, Sura. Kau harus menepati janji itu. Jika tidak sekarang, bisa besok, lusa, atau entah kapan. Pokoknya aku akan tetap menunggu," balas Panji Salaka. Adipati Jalasura tersenyum tipis. Ia faham tujuan Panji Salaka mengatakan itu. "Terima kasih, saudaraku. Tapi maaf, tampaknya aku benar-benar tak bisa memenuhinya." Raut wajah Panji Salaka kian muram. Apalagi saat ia melihat Raden Mahendra menggelengkan kepala. Panji Salaka pun berusaha keras menahan tangisannya. "Boleh aku mencoba menolongnya, tuan-tuan?" Raden Mahendra menatap Kandar yang baru saja datang bersama Kelat Soga. Ia pun segera berdiri dan mempersilahkan Kandar untuk menolong Adipati Jalasura. "Aku membutuhkan bantuan energi kalian," ucap Kandar setelah duduk bersila di samping tubuh Adipati Jalasura. "Ambillah sebanyak yang kau butuhkan, Tuan. Kami tidak akan menghalangi," jawab Panji Salaka. Sedetik kemudian, ribuan surai Kandar menggulung tubuh Adipati Jalasura seperti kepompong. Sebagian surai melilit tubuh Kelat Soga, Raden Mahendra, Panji Salaka, dan Condrogeni. Kandar lalu menyerap energi mereka untuk memperkuat energi Wijaya Kusuma yang dialirkannya ke tubuh Adipati Jalasura. Di saat Kandar sedang fokus mengobati Adipati Jalasura, Empu Gong yang sedari tadi mengawasi diam-diam mendekat. Ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh, lalu mencuri energi Kandar dan yang lain. "Penyu terkutuk, mau apa kau?" Empu Gong tersentak saat ia menoleh ke arah sumber suara. Bayangan cahaya 5 warna berkelebat. Tak lama kemudian, kepala Empu Gong pun terputus tertebas pedang Jatayu. Di tempat lain, Batara Karanggading kebingungan melihat serangan-serangan Mian menjadi lebih dahsyat dari sebelumnya. Hantaman tombak dan pedang Mian kini telah berhasil menembus energi pelindung tubuhnya. Dari mana dia mendapatkan tambahan kekuatan? Batin Batara Karanggading. Seiring semakin menipisnya energi gelap, Mian bisa menggunakan ilmu Puspa Manunggal dengan maksimal.
Bebatuan, tanaman, binatang, dan semua benda berenergi bersih yang selama ini tersiksa oleh energi gelap seolah ingin mengucapkan terima kasih dengan cara mengizinkan Mi'an menyerap energi mereka. Hal itulah yang membuat energi Mi'an menjadi jauh lebih kuat. "Ilmu iblis mana yang kau gunakan sekarang, ha?" teriak Batara Karanggading. "Semesta selalu tahu siapa yang membelanya, Batara. Merekalah yang kini membantuku," balas Mi'an. "Omong kosong, kau dan kawan-kawanmu pasti berbuat curang," bantah Batara Karanggading. Mi'an tak menjawab. Ia justru kian cepat menyerang Batara Karanggading dengan jurus-jurus udan wayah rendeng. Tombak dan pedangnya benar-benar bergerak seperti derasnya tetesan hujan menghantam tubuh lawannya. Batara Karanggading bisa merasakan energi catur tunggal kian dalam menembus tubuhnya. Sebelum energi tersebut berhasil menghancurkan sirkulasi energinya, Batara Karanggading memutuskan untuk melakukan serangan penghabisan. Saat melihat Batara Karanggading meloncat jauh ke belakang, Mi'an tak mengejar. Firasatnya mengatakan jika lawan akan menggunakan ilmu pamungkasnya. Ketika seluruh tubuh Batara Karanggading mulai diselimuti cahaya hijau zamrud, Mi'an pun memasukkan tombak dan pedang lalu mulai menghimpun semua energinya. Candrasa, Condromawa, Nagatirta, Gundala, dan Tali Geni bergegas melompat menjauh dan mengerahkan energi pelindungnya masing-masing. Tak lama kemudian, benturan dahsyat pun terjadi. Seluruh tempat itu seperti dilanda gempa. Batu-batu berjatuhan di mana-mana akibat terkena hantaman energi liar. Kandar, Condrogeni, Panji Salaka juga terkena ikut dampaknya. Beruntung posisi mereka berada jauh dari pusat benturan, hingga energi liar yang menghantam tidaklah besar. Di tengah kepulan asap yang kian menipis, Batara Karanggading tergeletak diam tak bergerak. Mi'an perlahan berjalan mendekat untuk melihat kondisinya. "Bunuh aku sekarang juga, atau aku akan membunuhmu besok," ucap Batara Karanggading dengan sorot mata penuh dendam. "Membunuh makhluk yang sudah tak berdaya bukan jalanku, Batara," balas Mi'an. "Manusia bodoh, kau pasti akan menyesal nanti." "Untuk itulah aku akan melakukan ini," ujar Mi'an sambil menempelkan tangan ke dada Batara Karanggading. "Keparat, bunuh saja aku, bangsat!" umpat Batara Karanggading saat tahu tujuan Mi'an. Namun Mi'an tak bergeming. Ia menghancurkan seluruh jalur sirkulasi energi Batara Karanggading dengan energi catur tunggal. Jin itu pun harus pasrah kehilangan semua kemampuannya. "Aku pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam, An. Jika tidak kepadamu, keturunanmu yang akan menerima akibatnya," ancam Batara Karanggading. "Tapi kau harus mengalahkan kami dulu, Batara. Kami yang akan memastikan kau tak bisa melaksanakan ancaman itu." Batara Karanggading menatap Raden Mahendra, Condrogeni, dan Panji Salaka yang kini berdiri mengelilinginya. Melihat kehadiran mereka, Batara Karanggading sadar impiannya untuk membalas dendam lenyap sudah. Setelah kondisinya membaik, Adipati Jalasura memutuskan untuk segera kembali dan menyerahkan diri ke Istana Laut Selatan. Tawaran Mi'an, Condrogeni, dan yang lain untuk ikut menemani ditolak oleh sang Adipati. "Tidak usah, kehadiran kalian pasti akan memperkeruh suasana. Biar aku sendiri yang akan menghadapinya," ujar Adipati Jalasura menjelaskan alasannya. Sebelum pergi, Adipati Jalasura memeluk lama tiga sahabatnya sambil tiada henti mengucapkan permintaan maaf. "Jika Laut Utara menolakmu, datanglah ke sini, Sura. Tempat ini akan selalu siap menjadi rumahmu," ucap Condrogeni yang memutuskan akan tinggal di Selo Balungan bersama Panji Salaka dan Raden Mahendra. "Jangan mati sia-sia lagi, Sura. Ingat, kau masih berhutang sebuah janji kepadaku," ujar Panji Salaka. Raden Mahendra sendiri tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memeluk erat Adipati Jalasura sekali lagi sebelum sahabatnya itu pergi bersama Kelat Soga, Dewi Warajala, Jalus Segoro, Pangeran Sukmawaja, Dewi Sekarpari, dan Tumenggung Jalagada. Tak berselang lama, Mi'an dan rombongan juga memutuskan untuk pergi. Setelah berpamitan, mereka pun segera meninggalkan Selo Balungan dan kembali ke tempatnya masing-masing. Hanya Kandar yang mengikuti Mi'an dan Condromawa pulang ke Lawu. Tanpa membuang waktu, Gundala segera pergi menemui Tumenggung Nagamawa untuk menyerahkan tombak Tirta Atma. Setelah itu, ia minta agar segera dikembalikan ke Galis Segaran. "Untuk apa terburu-buru, Reng? Apakah pelayanan di tempatku kurang baik? Bukankah di sini kau justru lebih bebas?" tanya Tumenggung Nagamawa. "Bukan begitu, Tumenggung. Hanya saja hamba merasa di sanalah tempat seharusnya hamba berada," jawab Gundala
sambil dengan kepala tertunduk. Tumenggung Nagamawa tertawa lalu berkata, "Atau jangan-jangan kau kangen dengan kebengalan Putri Galisegoro itu, Reng?" Tumenggung Nagamawa kembali tertawa saat melihat Gundala kebingungan menjawabnya. "Hanya bergurau, Reng. Baiklah, setelah tombak ini pulang ke istana, aku akan mengembalikanmu ke Galisegaran," ujar Tumenggung Nagamawa. Gundala pun mengucapkan terima kasih dan segera kembali ke ruang tahanan Tumenggung Nagamawa. Namun, diam-diam sebuah kegelisahan baru mulai menjalar di perasaannya. Kegelisahan itu bernama Ganggang Wilis. Di Lawu, Kandar kembali memperdalam ilmunya. Setelah itu, Kandar menyatakan maksudnya untuk tetap tinggal di Lawu. Namun Moza tidak mengizinkannya. "Ngelmu iku kelakone nganti laku, Ndar. Kau paham atau tidak maksudnya?" ujar Moza. "Paham, Bu. Semua ilmu hanya bisa diperoleh dengan usaha dari orang yang menginginkan ilmu tersebut," jawab Kandar. "Terus?" tanya Moza. "Bukankah cuma itu maksudnya, Bu? Apa ada kelanjutannya?" "Laku yang dimaksud bukan hanya tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu saja, Ndar, tapi juga soal bagaimana setelah kau telah memilikinya. Puasa mutih, ngepel, ngerowot, ngidang, ngalong, kumkum, dan pati geni itu adalah laku untuk mendapatkan ilmu. Semua itu agar kau bisa melakukan puasa yang terberat, yaitu puasa ngerame. Puasa yang merupakan laku setelah kau memiliki ilmu. Jika tidak demikian, maka sia-sialah semua ilmu yang kau miliki. Dan menyanyiakan apapun adalah dosa besar. Ingat, Dar, semua yang kita miliki nanti akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk ilmu." "Kalau begitu, kenapa Ibu dan Tuan Mian tidak meninggalkan Lawu?" tanya Kandar. Moza tersenyum. "Aku seorang ibu, Ndar. Tugasku adalah menjadi ibu yang baik bagi Brahma dan Arum. Mereka adalah penerus ilmu sekaligus pahala kami. Soal Mian, bukankah kau tahu dia masih berkelana untuk menjalankan amanah ilmunya, Ndar?" Kandar terdiam. Wejangan-wejangan Moza memberikan pemahaman baru tentang kewajiban-kewajiban yang kini harus dipikulnya. Kandar pun mulai memikirkan dan merenungkan bagaimana cara untuk mengamalkan semua ilmu yang telah diperolehnya. Selain itu, Kandar juga takut akan kembali terjerumus dalam bujukan iblis. Hal ini juga menjadi salah satu alasannya ingin menetap di Lawu. Dari tempatnya duduk, Mian yang sedari tadi mengikuti perbincangan itu berjalan mendekat. Ia memahami kebingungan dan pergulatan batin Kandar. "Tak usah bingung, Dar. Meski tipis, batas antara benar dan salah itu ada. Kau hanya perlu mencari, lalu menempatkan diri di sisi yang benar," ujar Mian. "Di dunia yang kian rusak ini, itu hal yang sulit dilakukan, Tuan. Apalagi jika melibatkan perasaan seperti kejadian yang menimpa Adipati Jalasura," balas Kandar. Mian tersenyum. "Aku tahu, Ndar. Menempatkan diri di posisi benar memang sulit dan seringkali menyakitkan. Akan tetapi kewajiban tetaplah kewajiban. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrwa. Meski diciptakan dalam wujud yang berbeda, semua ciptaan memiliki satu kewajiban yang sama. Aku yakin kau pasti mampu memenuhi dharma kehadiran, Mundar. Masalahnya, kau mau atau tidak?" Kandar menatap Mian. Perlahan, kepercayaan diri Kandar timbul. "Jika orang lain bisa, aku seharusnya juga bisa," batinnya. Beberapa hari kemudian, Kandar pun pamit. Setelah itu, ia langsung menuju Jakarta. Sesampainya di sana, hal pertama yang dilakukan Kandar adalah berziarah ke makam anak serta istrinya. Kemudian, ia mencari tahu kabar dan keberadaan Naya. Saat melihat Naya sedang tertawa bahagia bersama Fatur, Kandar juga merasa ikut bahagia. "Dharmaku adalah melindungi kebahagiaan orang-orang baik seperti Naya dan Fatur," bisik Kandar, lalu bergegas pergi untuk menjalankan dharmanya. Pesan dari Mas Pudak Brahma untuk teman-teman pendengar setia. Terima kasih kepada semua yang telah sabar mengikuti cerita ini sampai tamat. Terima kasih juga untuk semua doa baik yang telah diberikan kepada saya. Semoga doa-doa baik itu juga kembali kepada yang mendoakan. Untuk sahabat-sahabat yang tanpa diminta tiba-tiba mengirim pulsa, saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Tuhan memberikan balasan rezeki yang melimpah. Akhir kata, semoga cerita ini bisa membawa sedikit manfaat bagi kita semua. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya, Pudak Brahma, meminta maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih untuk Mas Pudak Brahma dan Mbak Ayu Sekar yang mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini di channel ini. Semoga dengan semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak juga yang dapat mengambil manfaat dari cerita tersebut. Nah, bagi yang ingin mengunjungi atau berinteraksi langsung dengan Mas Pudak Brahma, bisa mengunjungi langsung akun Facebooknya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak episode Ada Apa Gerangan. Dan juga mohon maaf apabila suara saya yang masih serak ini sedikit mengurangi kenikmatan dalam mendengarkan cerita ini. Baiklah, sekian, kita jumpa lagi pada cerita yang lainnya. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.